Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Mas Yoga. Mas Yoga, kan ada beberapa isu besar sebetulnya yang diharapkan terjawab begitu dalam debat kali ini, seperti banjir, macet, dan kemudian mungkin ada isu sensitif reklamasi. Betul. Nah, paling tidak itu terjawab tidak sih sebetulnya oleh para pasangan ini mengenai program mereka? Apakah itu betul-betul realistis bisa dilakukan atau ya, secara umum kalau tadi isu 3 yang ditanyakan, banjir, macet, sama isu yang paling sensitif adalah reklamasi, belum terjawab ya. Saya melihat begini contohnya, kita bicara mulai dari reklamasi dulu ya. Harusnya dari pasangan 3 ini sudah jelas mana yang menolak reklamasi, mana yang tidak menolak reklamasi. Artinya ada kepastian reklamasi akan lanjut. Nah, persoalannya kan ada 2. Kalau dia menolak, maka ini akan menghadapi satu masalah kasus hukum, bagaimana persiapannya, dan yang kedua kalau pulaunya sudah ditinggalkan, mau dijadiin apa, gitu kan? Tidak mungkin hanya menolak saja, tapi tidak punya konsep bagaimana keberlanjutan dari pulau yang sudah terbangun tadi, mamanya. Nah, ini menunjukkan dia punya wawasan ke arah mana, gitu. Karena contoh umpamanya kalau pulaunya tidak boleh dibangun, terus dengan 2 pulau yang sudah terbangun, saya akan membangun menjadi taruhlah ruang publik bagi masyarakat, umpamanya. Apa menjadi hutan kota, umpamanya, daripada dia membangun ruko, gitu kan? Tapi harus ada gagasan-gagasan baru yang akan ditawarkan di situ, gitu. Apalagi kalau umpamanya saya bicara Asian Games 2018, gitu kan? Nah, ini sudah terbangun, tidak bisa digunakan, ya udah saya akan bangun stadion untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Tapi untuk kepentingan publik kan ini sebenarnya. Nah, jadi harus ada gagasan-gagasan yang keluar dari dari kondisi yang ada sekarang, gitu. Tidak bisa hanya bicara saya menolak, saya setuju, gitu. Ini satu. Kemudian yang soal kedua, soal kemacetan lalu lintas tadi ya. Transportasi namanya. Transportasi yang dipikirkan ini kan selalu bicara soal transportasi dari pinggir ke tengah kota. Orang Depok, orang Bekasi, orang Tangerang yang menuju ke kota yang justru sebenarnya tidak memilih. Artinya yang harus dipikirkan bagaimana orang yang berKTP DKI, yang berada tinggal di dalam DKI, yang akan memilih istilahnya itu dia dimudahkan dalam beraktivitas untuk bertransportasi sebenarnya. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara lebih fokus lagi ke situ, salah satu yang bisa dilakukan adalah penataan tata ruang, yaitu bagaimana membangun pemukiman bukan di pinggiran, tetapi justru di tengah kota. Nah, kalau kita perhatikan pasangan nomor 2 ini kan cenderung membangun rusun mamanya. Tapi jangan lupa rusun yang dibangun oleh Pemda DKI sekarang ini adalah rusun-rusun yang berada di pinggiran tepi DKI, yang artinya mereka memerlukan biaya transportasi ke tengah kota yang pada ujung-ujungnya juga tetap akan macet sebenarnya. Yang ini juga belum tuntas di situ ya. Yang ketiga terakhir banjir tadi ya. Banjir ini kan masalah yang sangat laten sebenarnya. Nah, kita belum mendengar bahwa tadi kalau kita bicara soal data atau indikator yang jelas. Kita bicara umpamanya data yang paling terakhir paling parah itu tahun 2012 umpamanya. Nah, tahun 2012 itu lebih dari 60% wilayah DKI Jakarta tergenang. Nah, sekarang ada nggak indikator yang jelas, umpamanya dalam 5 tahun ke depan saya akan mengurangi menjadi 30% aja. Nggak usah sampai bilang Jakarta bebas banjir. Nah, 30% ini kan indikatornya jelas. Per tahun dibagi 5 aja udah pasti 6%. Dan 6% ini apa yang harus dilakukan supaya banjir tadi berkurang 6% gitu. Jadi warga bisa melihat bahwa yang akan dilakukan itu memang benar-benar konkret, bisa diukur. Jadi kalau bisa dikatakan gagal atau tidak, tinggal dilihat dari indikatornya tadi. Baik. Saya ke Mas Jayadi, apakah dalam debat tadi tiap pasangan calon betul-betul menggunakan kesempatannya untuk mengkritisi, menyerang kelemahan dari pasangan lain, khususnya kalau kita bicara mengenai program-program yang sensitif ya, seperti tadi banjir, macet, bagaimana Pak? Iya, ketiga-tiganya berupaya menyerang. Ahok misalnya sejak awal sudah mencoba menyerang, demikian juga Agus dan Anies. Apa yang bisa kita ingat, kalau Agus kan dari awal menyerang soal penggusuran. Kalau Anies dari awal kembali ke tema umum dia membangun benda mati, kemudian juga soal penggusuran, kemudian soal pendidikan yang juga disinggung gitu. Sementara Ahok menyerang Agus dengan rumah apung, kemudian soal bantuan langsung tunai yang dianggap tidak mendidik dan sebagainya. Walaupun sebenarnya bisa diserang balik oleh Agus ya, karena ternyata yang subsidi 6 program itu sebetulnya juga seperti bantuan langsung tunai juga kan. Tentu tidak tunai dalam arti kontan uang cash langsung cash, tapi dalam bentuk kartu pun, walaupun kartu itu kan tunai juga gitu ya. Itu sementara terhadap Anies dia menyerang sebagai teori, dosen, kemudian dulu waktu Menteri Pendidikan ngapain aja, kira-kira ada clue-nya di situ. Jadi ketiga-tiganya berusaha menyerang pihak lawan sesuai dengan kelemahannya masing-masing. Anies menyerang Ahok dengan yang paling bisa kita ingat, jangan remehkan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, memecah belah. Kita tahu maksudnya kan? Itu Pulau Seribu maksudnya, antara lain. Jadi
semuanya berusaha menyerang. Tetapi pola penyerangannya yang menarik adalah kalau Ahok cenderung menyerang Anies dan Sandi, Anies, Sandi dan Agus Silvi semuanya. Nah, Anies, Sandi dan Agus Silvi cenderung menyerang Ahok saja. Ada momen mereka saling serang. Anies menyerang Sandi, Anies menyerang Agus. Seingat saya, yang saya ingat satu kali atau ya beberapa kali lah, tidak sebanyak itu. Demikian juga dengan Agus. Jadi tampaknya ada pola dari dua kandidat penantang untuk menyerang lebih banyak ke petahana, which is masuk akal saya kira, karena memang yang paling berat untuk dikalahkan dalam konteks debat secara substantif dalam konteksnya adalah dari petahana. Baik, kita akan bahas lagi lebih lanjut. Kita masih punya satu segmen lagi untuk kita bahas lagi. Pemirsa, Special Report Jakarta Memilih akan kembali saat lagi.